Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi pada kesempatan hari ini kita melanjutkan materi pertemuan kita yang telah berada di pertemuan keempat. Yang dimana pada pertemuan ini kita membahas yaitu model data relasional, yang dimana sebelumnya kita telah membahas materi DBMS atau Database Management System. Oke, pada materi ini kita akan mengenal bagaimana konsep model data relasional itu, yang kemudian kita akan mengetahui bagaimana model-model data relasional yang nantinya akan kita praktekkan atau kita buat ya di program MySQL yang adik-adik semua sudah install. Ya, tapi terlebih itu kita ketahui dulu apa itu model data relasional. Jadi model data relasional yaitu basis data ya, yang disebar atau dipilah dalam berbagai tabel dua dimensi, yang dimana setiap tabel selalu terdiri atas lajur mendatar yang disebut baris atau row atau record, yang kemudian ada jalur vertikal atau lajur vertikal yang biasa disebut dengan kolom atau field. Pada umumnya begini ya adik-adik semua. Jadi data relasional itu ada dua tabel yang saling berelasi ya. Jadi ada kedua tabel atau lebih ya, yang intinya dalam tabel itu mereka saling berelasi. Contoh misalnya pada tabel data antara mahasiswa dengan dosen ya. Jadi antara mahasiswa dengan dosen itu ya pasti berelasi. Di mana berelasinya ya, mahasiswa berhubungan antara mata kuliah dengan dosen, yang kemudian dosen berhubungan dengan mata kuliah dengan mahasiswa. Kemudian model database ya. Model data relasional ini dikenal dengan tiga model ya, model database, yang dimana ada model hierarki, model jaringan, dan model relasional ya. Adapun model data hierarki yaitu hubungan antar data dipresentasikan dengan record dan link, di mana record tersebut disusun dalam bentuk pohon ya. Bisa dilihat pada slide ya. Jadi di sini model hierarki model database ya, ini model database juga ini ya, tapi dia tidak berbentuk tabel, dia berbentuk pohon ya. Bisa dilihat ya, ada dua dosen, Widya dan Lydia ya, yang dimana Widya mengambil mata kuliah algoritma dan C++, dan Lydia ya mengambil atau mengampu mata kuliah ekonomi akuntansi ya, dimana algoritma ini diambil oleh beberapa mahasiswa ya, begitupun dengan sebaliknya. Jadi ini merupakan model database juga, tapi dia berbentuk pohon. Nah, kemudian ada model data jaringan, di mana data dan hubungan antar data dipresentasikan dengan record dan links. Perbedaannya terletak pada susunan record dan linknya, yaitu network model menyusun record dalam bentuk graf. Ya, apa bedanya? Ya, bedanya yang dengan hierarki tadi, kalau hierarki dia terstruktur ya, terstruktur berbentuk pohon ya, berbeda dengan jaringan ini. Dia bisa berelasi kemana saja. Contoh misalnya algoritma ya, mata kuliah algoritma bisa diambil oleh dosen atau mahasiswa yang bernama Ida ya. Jadi bisa lintas database ya, atau bisa lintas relasi. Nah, ini model data jaringan. Nah, ini juga bisa digunakan ya, untuk menggambarkan sebuah struktur jaringan. Jadi kita bisa menggunakan model hierarki ataupun model jaringan seperti ini ya. Cuman untuk sekarang ya, dan beberapa tahun belakangan ini ya, model data yang umum digunakan yaitu model relasional ya, di mana data serta hubungan antar data dipresentasikan oleh sejumlah tabel, dan masing-masing tabel terdiri dari beberapa kolom dan memiliki satu unique key atau kata kunci ya. Model ini berdasarkan notasi teori yaitu relation. Nah, jadi inilah yang
akan kita gunakan, ya, salah satu model database yaitu model data relasional. Ya, jadi ini yang umum digunakan oleh orang-orang, yaitu berbentuk tabel. Nah, adapun jenis relasi tabel pada database itu, ya, yang pertama ada one to one. Yang dimana dimaksud one to one? Ya, contoh misalnya, ya, pada tabel ini, ya, pada tabel one to one ada tabel mahasiswa dan tabel orang tua. Ya, contoh misalnya ID orang tua pada tabel mahasiswa, ya, bisa dilihat di sini, adik-adik. Ya, jadi pada tabel mahasiswa terdapat ID orang tua. Nah, kemudian dia berelasi dengan tabel orang tua, yang dimana terdapat juga ID orang tua. Nah, kenapa dimaksud one to one, satu ke satu? Ya, karena mahasiswa masing-masing mempunyai orang tua. Ya, tidak mungkin satu mahasiswa mempunyai dua orang tua. Ya, itu tidak mungkin. Ya, karena pendeklarasiannya di sini ya one to one, jadi satu ke satu, satu orang berhubungan dengan satu orang. Jadi contohnya yaitu satu mahasiswa memiliki satu orang tua. Nah, kemudian jenis relasi yang kedua ada one to many, artinya satu ke banyak. Ya, contohnya apa? Ada tabel dosen dan tabel mahasiswa. Ya, jadi ada di sini tabel dosen PA, ya, dia sebagai kata kunci, dan kemudian di tabel mahasiswa itu relasinya ada ID dosen PA. Ya, mengapa dikatakan satu to many? Ya, karena satu dosen bisa membimbing atau mendapatkan beberapa mahasiswa. Ya, begitupun dengan mahasiswa. Ya, saya rasa juga adik-adik di kampus kalian ada teman kalian atau sama-sama teman kalian ada terdiri dari mungkin 10 orang mahasiswa dengan satu dosen PA yang sama, ya, atau bahkan biasa lebih. Jadi biasa ada sampai 20 sampai 30 orang mahasiswa dibimbing oleh satu penasihat akademik. Nah, itu dikatakan atau jenis relasi tabel one to many. Nah, kemudian ada many to many. Ya, dimana dikatakan ada many to one. Ya, many to one, dimana terdapat tabel mata kuliah. Ya, ada ID dosennya, kemudian ada dosen pengajar. Ya, tabel dosen pengajar. Nah, di mana pada tabel mata kuliah ini terdapat kata kunci ID mata kuliah dan ID dosen, yang dimana ID dosen ini berelasi dengan dosen pengajar. Ya, berelasi dengan dosen pengajar, yaitu ID dosen. Kenapa bisa berelasi? Kenapa bisa dikatakan many to one? Ya, karena dari banyaknya mata kuliah, ya, dari banyak mata kuliah, ya, hanya diampu oleh satu dosen. Ya, misalnya contoh misalnya dari salah satu mata kuliah yang ada di informatika, ya, ada misalnya mata kuliah algoritma, ada kalkulus, ada pengantar web, ya, struktur data. Ya, dari banyaknya mata kuliah itu hanya diampu oleh satu dosen. Itulah dikatakan jenis relasi many to one, banyak ke satu, dari banyak ke satu. Kemudian jenis relasi yang keempat ada many to many, yang dimana dimaksud many to many ini ya mahasiswa dan mata kuliah. Nah, jadi bisa dilihat di sini ada semua, ada tabel mahasiswa dan ada tabel mata kuliah. Ya, jadi di tabel mahasiswa ini terdapat ID mata kuliah ini, ya, yang dimana ID mata kuliah ini berelasi dengan tabel mata kuliah, ya, yang terdapat kata kunci utama juga ID mata kuliah. Kenapa dikatakan many to many, banyak ke banyak? Ya, karena dari sekian banyak mahasiswa itu, ya, dia juga mengambil banyak mata kuliah. Ya, jadi contoh misalnya pada semester 3 ini adik-adik memprogram pasti banyak mata kuliah. Tidak mungkin dalam satu semester adik-adik cuma mengambil satu mata kuliah saja, ya. Pasti adik-adik mengambil lebih dari satu mata kuliah.
Ya, itu jadi itulah jenis-jenis relasi tabel yang ada pada database. Nah, adapun contoh database relasional, ya, bisa dilihat di sini. Ada tabel mahasiswa yang berhubungan atau berelasi dengan tabel peminatan. Ya, kemudian ada tabel nilai yang berelasi dengan tabel mata kuliah. Ya, kita bahas dulu di sini, ya. Tabel mahasiswa. Nah, di tabel mahasiswa itu, ya, kata kuncinya itu ada NIM. Ya. Ada NIM, ada nama mahasiswa, ada kelas, ada kode minat. Dan kemudian tabel peminatan ada kode minat dan nama peminatan. Nah, yang mana yang sering berrelasi antara tabel mahasiswa dan tabel peminatan? Nah, antara kode minatnya. Ya, jadi bisa dilihat di sini. Jadi dari beberapa mahasiswa, ya, ada beberapa mahasiswa yang memilih peminatan, misalnya Acong, ya, di kelas A. Dia memilih peminatan P01. Bisa dilihat P01 itu apa? Multimedia, ya. Ya, jadi ada nama mahasiswa Joko, dia memilih peminatan P03. Bisa dilihat yang di P03 itu jaringan, ya, ada jaringan. Nah, di sini tabel mahasiswa dan tabel peminatan itu dikatakan saling berelasi, ya, karena di tabel mahasiswa terdapat kode minat atau kata kunci dari peminatan, yang dimana satu mahasiswa hanya bisa mengambil satu peminatan, ya. Kemudian di contoh database relasional yang lain ada tabel nilai dan tabel mata kuliah. Nah, pada tabel nilai ini, ya, yang saling berelasi itu yaitu kode mata kuliahnya. Ya, bisa dilihat di sini, ya, kode mata kuliah itu ini ada KKI 52001, ada basis data, ya. Jadi bisa dilihat di sini pada kode mata kuliah, ya, ada kode mata kuliah, ada nilai tugasnya, nilai kuisnya, nilai UTS, dan nilai UAS. Ya, sebenarnya ini berhubungan juga dengan tabel mahasiswa. Dilihat dari apanya? Ya, dilihat dari NIM-nya, ya. Jadi bisa diketahui walaupun tidak ada namanya mahasiswa di sini, tapi dia ada NIM-nya. Ya, bisa diketahui bahwasanya mahasiswa atas nama ini, ya, dengan kode mata kuliah ini, ya, mendapatkan nilai sekian, ya. Jadi inilah yang dinamakan dengan tabel berelasi atau tabel database relasional, ya. Ini sebenarnya salah satu jenis relasi atau jenis database relasi yang dapat memudahkan kita, ya, dalam memanipulasi tabel-tabel yang ada di dalam database. Apa keuntungan berbasis data relasional? Yaitu bentuknya sederhana, mudah melakukan berbagai operasi data, diantaranya query, update, delete, ya, dan masih banyak query atau perintah-perintah pada database. Nah, kemudian istilah dalam basis data relasional yaitu ada dikatakan relasi, ya, di mana relasi itu merupakan sebuah tabel yang terdiri dari beberapa kolom dan beberapa jenis. Relasi menunjukkan adanya hubungan di antara sejumlah entitas yang berasal dari himpunan entitas yang berbeda. Entitas merupakan individu yang mewakili suatu yang nyata dan dapat dibedakan dengan yang lainnya. Ya, yang dimana relasi yang seperti itu yang tadi, ya, ada dua tabel yang berbeda, yang dimana ada tabel mahasiswa, tabel peminatan, ya, mereka saling berelasi. Apa yang menghubungkan, apa yang merealisasikan antara kedua tabel itu, ya, ini contoh tabel mahasiswa dan tabel peminatan ada kode minatnya, dan contoh tabel nilai dan tabel mata kuliah ada apanya? Ada kode mata kuliah, ya, itu contoh relasi. Kemudian ada atribut, merupakan kolom pada sebuah relasi. Setiap entitas pasti memiliki atribut yang mendeskripsikan karakter dari entitas tersebut. Ya, kalau kita membuat suatu tabel database, otomatis ada terdiri atribut, ya. Kemudian ada tuple, merupakan baris sebuah relasi atau kumpulan elemen-elemen yang saling berkaitan, ya. Satu record mewakili satu data atau informasi tentang seseorang, misalnya NPM, nama mahasiswa, alamat kota, dan lain-lain. Jadi biasa diistilahkan juga kalau tuple ini yaitu baris, ya, baris, atau dalam bahasa query-nya itu recordnya, ya, satu baris artinya berapa? Satu tupelnya,
Kemudian ada domain, ya, kumpulan nilai yang valid atau satu atau lebih atribut. Kemudian ada derajat, jumlah atribut dalam sebuah relasi. Kemudian ada cardinality, jumlah tuple dalam sebuah relasi. Nah, ini istilah dalam basis data relasional yang biasa dikenal dengan istilah-istilah dalam basis data relasional. Ada ini yang tadi yang kita lihat, ada atribut, kemudian ada relasi yang dimana atribut itu terdiri dari ini NPM, nama dan alamat. Nah, yang mana dikatakan baris, ya baris itu ini, ya satu baris ini ada terdiri dari NPM, ya namanya Nur Hayati, kemudian alamatnya Jakarta. Nah, kemudian yang mana dikatakan relasi, ya ini relasi namanya, ya. Jadi ini namanya satu relasi yang vertikal. Ini, ya, yang vertikal. Nah, kemudian ada kemudian ada domain, ya, di mana domain itu biasa juga dikatakan dengan kolomnya. Ya, ini ada berapa domain atau ada berapa kolom? Ada 3 kolom, ya. Ada NPM, kolom nama dan kolom alamat. Ya, jadi adik-adik semua, ya, selanjutnya adik-adik dapat membedakan ini, ya, istilah dalam basis data relasional. Nah, kemudian ada dikatakan relational key, ya, atau kata kunci dalam pembuatan database. Ya, ada yang pertama yaitu primary key, merupakan suatu atribut, ya, yang tidak hanya mengidentifikasikan secara unik suatu kejadian spesifik, tapi juga dapat mewakili setiap kejadian dari suatu entitas. Ya, yang dimana pada primary key ini pada satu tabel terdapat satu kata kunci saja. Ya, jadi kalau adik-adik semua membuat suatu tabel, tetapkan yang mana sebagai primary key-nya atau sebagai kata kuncinya. Dalam contoh tabel, misalnya ada tabel mahasiswa yang seperti yang tadi itu, ya, yang menjadi kata kunci dari mahasiswa itu apanya? Ya, otomatis adalah NIM-nya atau nomor induk mahasiswanya. Ya, itu sudah pasti kata kunci yang kuat, karena antara mahasiswa satu dengan mahasiswa yang lain tidak mungkin ada sama NIM-nya, ya. Kemudian ada yang kedua alternative key, merupakan kandidat key yang tidak dipakai sebagai primary key atau kandidat key yang tidak dipilih sebagai primary key. Ini juga bisa kita gunakan sebagai kata kunci alternatif, bisa sebagai kita bisa ambil yaitu nama, ya, nama atau alamat. Cuman kita tidak bisa tetapkan itu sebagai primary key karena nama bisa saja ada yang sama, kemudian alamat bisa saja ada yang sama. Kemudian ada foreign key atau kunci tamu, yaitu atribut dengan domain yang sama yang menjadi kunci utama pada sebuah relasi, tetapi pada relasi lain atribut tersebut hanya sebagai atribut biasa. Jadi contoh yang tadi ini saya sampaikan, ya. Kita kembali dulu. Jadi contoh di sini tabel nilai dengan tabel mata kuliah, ya. Jadi antara tabel nilai dengan tabel mata kuliah ini saling berrelasi, yang dimana pada tabel nilai ini yang terdapat primary key-nya itu adalah NIM-nya, ya. Sedangkan di tabel mata kuliah ini, ya, di tabel mata kuliah ini tidak terdapat NIM, ya, tidak terdapat NIM, yang dimana ini tidak termasuk pada golongan tabel mata kuliah. Ya, yang dimana yang tergolong tabel mata kuliah itu ada kode mata kuliah dan ada di tabel nilai ada kode mata kuliah juga. Yang dimaksud tadi itu yang mana sebagai foreign key. Nah, di tabel mata kuliah ini terdapat kode mata kuliah. Nah, inilah kode mata kuliah di tabel mata kuliah ini ya sebagai kata kunci primary key-nya. Ya, jadi bisa dipahami adik-adik semua. Di tabel mata kuliah inilah yang sebagai kata kunci kode mata kuliah. Adapun di tabel nilai dengan kolom kode mata kuliah yang sama dengan di tabel mata kuliah, ini tidak menjadi lagi
primary key, ya, tapi ini menjadi foreign key atau kata kunci biasa karena statusnya dia sudah berbeda tabel, ya, dia sudah berbeda tabel yang dimana dia mengambil data dari tabel master, yaitu tabel mata kuliah. Jadi dari tabel master ke tabel nilai itu statusnya sudah bukan primary key tapi menjadi foreign key atau sebagai kunci tamunya. Ya, saya harap bisa dimengerti. Nah, kita lanjut. Nah, ini bisa dilihat, ya. Yang menjadi primary key itu ada npm-nya, yang menjadi alternatif key, ya, bisa namanya, kemudian bisa juga alamatnya, ya. Yang dimaksud yang kandidat key bisa mahasiswanya, ya, kemudian bisa namanya, kemudian bisa alamatnya, ya. Itu nanti akan kita buat seperti ini, ya, di praktikum nanti. Jadi saya nanti akan mendemonstrasikan sebuah contoh yang akan kita buat di dalam database. Nah, kita lanjut lagi, kita bahas mengenai tipe data pada MySQL, ya. Ya, tipe data adalah suatu bentuk pemodelan data yang dideklarasikan pada saat melakukan pembuatan tabel. Tipe data ini akan mempengaruhi setiap data yang akan dimasukkan ke dalam sebuah tabel, yang dimana ketika dimasukkan harus sesuai dengan tipe data yang dideklarasikan, ya, yang dimana adik-adik semua mungkin pernah mendengar kata tipe data, ya. Kalau adik-adik pernah belajar struktur data, ya pastilah adik-adik semua belajar mengenai masalah tipe data ini. Nah, adapun tipe data pada MySQL yang biasa dibedakan dari beberapa jenis, ya. Yang pertama itu ada tipe data angka atau numerik, ya, terdiri dari ada 10, ya. Namun yang saya bahas di sini yang umum digunakan saja, ya. Jadi yang umum digunakan itu ada yang keempat, ya, ada integer, kemudian yang keenam ada float, kemudian yang ketujuh double, kemudian yang 9 desimal, ya, itu yang umum digunakan, ya. Untuk fungsi jangkauan dan ukurannya bisa ada lihat sendiri, ya. Jadi masing-masing tipe data, ya, memiliki fungsi dan jangkauannya masing-masing, ya. Jadi untuk penyesuaian atau pembuatan nanti database, adik-adik semua mengkondisikan dari tipe data yang adik-adik akan gunakan, ya. Karena kalau tidak sesuai dengan tipe data atau struktur data yang adik buat, itu akan berdampak pada database yang adik buat nanti, ya. Contoh misalnya kalau adik membuat suatu tipe data dengan nama, ya, dengan nama, ya, harusnya nama itu kan kita bisa gunakan dengan kata atau dengan tipe data char, ya. Kemudian ada gunakan dengan teks, misalnya dengan tipe data teks, ya, itu akan mengambil ruang di memori, ya. Ini ada tipe data teks atau string, ya. Jadi contoh misalnya ada membuat nanti tipe data nama, nama variabel nama, kemudian tipe datanya itu adalah teks, yaitu memakan sebuah ruang yang cukup besar, yang dimana pada tabel ini kita melihat bahwasanya kalau kita gunakan tipe data teks ini, yaitu jangkauannya cukup besar, ya, 0 sampai dengan 65.000 kata yang bisa dimasukkan, ya. Sedangkan kalau kita pakai varchar, ya, itu hanya karakternya 255 saja. Jadi adik-adik semua dikondisikan dalam pembuatan tipe datanya nanti. Jadi untuk nama itu pada umumnya kita gunakan char dan varchar saja, ya. Adapun char itu menyimpan data string ukuran tetap, kemudian varchar menyimpan data string ukuran dinamis. Ya, kalau biasa ada penginputan, ya, penginputan nama, ya, yang menggunakan nama-nama unik, ada terdiri dari huruf dan angka, bisa menggunakan varchar karena varchar itu gabungan antara huruf dan angka.
Beda kalau char, dia cuma karakter saja, dia cuma membaca karakter. Ini untuk tipe data string. Kemudian ada tipe data date. Ya, di sini ada tipe data date, terdiri dari date, yaitu untuk menyimpan data tanggal, ada time menyimpan data waktu, date time untuk tanggal dan waktu. Kemudian ada tipe data year, menyimpan data tahun dari tanggal. Kemudian ada tipe data block. Ya, block ini yaitu biasa pada umumnya digunakan untuk menyimpan suatu gambar. Ya, bisa dilihat saja fungsinya di sini. Ya, kalau ini bit untuk data-data biner, ya. Data biner itu kalau terdiri dari 0101. Kemudian ada tiny blob menyimpan data ukuran kecil, blob menyimpan data gambar, ya. Kemudian medium blob menyimpan data biner gambar ukuran sedang, kemudian ada long blob. Ya, yang umum digunakan itu ada blob dengan tiny blob. Ya, nantilah kalau kita sudah masuk di praktikum basis data, ya kita bisa gunakan salah satu tipe-tipe data yang ada pada MySQL ini. Kita akan aplikasikan nanti di pembuatan database yang akan kita buat nantinya. Adapun kesimpulannya yaitu di antara 3 model pada pembahasan di atas, model relasional adalah yang paling sering dipakai. Model relasional merupakan model yang paling sederhana sehingga mudah digunakan dan dipahami oleh pengguna, serta merupakan model yang paling populer saat ini. Model ini menggunakan sekumpulan tabel berdimensi 2 yang disebut relasi atau tabel, dengan masing-masing relasi tersusun atas tuple atau baris dan atribut. Nah, kemudian basis data relasional ada sekumpulan tabel-tabel yang memiliki hubungan relasi secara matematika dan logika. Bahasa yang digunakan dalam model data relasional ialah bahasa query, di mana bahasa query dirancang untuk memudahkan user dalam penggunaan model basis data. Ya, jadi kedepannya nanti kita akan berhubungan banyak dengan relasi-relasi tabel ini. Jadi saya harap untuk materi ini ya adik-adik semua bisa memahami model data relasional seperti apa, ya tabel data seperti apa, ya adik-adik semua bisa memahami itu. Dan nantinya mungkin pekan depan kita akan praktek atau kita akan terjun ke database-nya, bagaimana kita membuat database, ya, membuat database, manipulasi database, ya, kemudian mengontrol database itu sendiri. Karena di database itu terdiri dari 3 jenis juga, ada DDL, ada DML-nya, ada DCL-nya, ya, Data Definition Language, yang biasa yang terdiri dari membuat database, ya, membuat database kemudian menghapus database, itu dipelajari nanti untuk DDL pada skema database. Ya, kemudian ada DML-nya, DML yaitu Data Manipulation Language. Ya, di situ kita belajar mengenai bagaimana memasukkan database, mengedit database, ya, menghapus database. Kemudian ada Data Control Language atau DCL-nya. Ya, di situ kita akan gunakan beberapa perintah, ya, bagaimana mengontrol database itu sendiri. Ya, jadi pada pertemuan hari ini saya cukupkan, dan pertemuan nanti atau pertemuan selanjutnya kita akan masuk ke praktikum pembuatan database dengan menerapkan konsep database relasional ini yang telah kita buat. Oke, jadi adapun tugasnya, ya, jadi di sini ya, oke, saya lanjut. Ya, saya perbagi tadi sedikit tugasnya. Jadi ini tugas adik-adik semua, yaitu pertama jelaskan model data relasional, kemudian berikan contoh tabel data relasional di mana pada tabel tersebut terdapat primary key, alternative key, dan foreign key. Kemudian yang ketiga, tentukan tipe data pada atribut tabel yang Anda buat. Ya, di mana tipe atributnya yang dimaksud itu ya ini, ya. Contoh ini nama, fungsi, jangkauan, itu namanya atribut. Ya, jadi tentukan itu tipe data apa yang adik-adik semua berikan kepada atribut tabel data relasional yang adik-adik semua akan buat. Ya, saya rasa itu. Terima kasih. Ya, sampai ketemu di materi selanjutnya.